Halo Pak Petrus. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Salam sehat, salam hebat untuk kelas 11 IPS. Mohon maaf, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita sampai dengan pukul 12.45 karena tadi waktunya digunakan sebagian di kelas 12 karena kelas 12 ada kegiatan lab skill dan juga jamnya tergunakan, lalu jam kalian juga tergunakan. Nanti kalian istirahat jam 12.45 ya. Ingatkan kepada saya masih punya waktu 37 menit bersama dengan kalian. Nanti kalian istirahat 12.45, 12.46 juga nggak apa-apa ya. Baik, kita seperti biasa akan memulai kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini dengan satu buah lagu dan doa. Doanya apakah dari saya atau dari kalian? Untuk doa pembuka mungkin tetap dari saya ya. Gak apa-apa ya. Nanti untuk doa penutup dipersilahkan ketua kelas untuk menutup dengan doa penutup. Dan kemudian nanti Natali juga boleh ya menyanyikan lagu penutup untuk kita. Ya. Baik, saya mulai untuk kegiatan pada siang hari ini dengan lagu Sing Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah to the Lord. Hallelujah to the Lord. Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Christus risen from the dead. Christ is risen from the dead. Sing Christ is risen. Sing Christ is risen. Christ is risen from the dead. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah.
Sing haleluya, sing haleluya to the Lord. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang bertakhta di kerajaan surga, kemuliaan kepadamu seperti di atas bumi dan di dalam sorga. Bapak, terima kasih kami mengucapkan atas hari yang indah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami pada siang hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk kami di dalam kehidupan kami dalam sepanjang hari ini, Tuhan. Tuhan juga kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan sakit penyakit yang dialami oleh keluarga kami, oleh teman-teman kami, oleh guru-guru kami, dan semua orang yang berada di lingkungan di sekitar kami, agar Engkau dapat memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa agar orang tua kami pada siang hari ini juga tentunya mendapatkan cinta kasih dan rahmat-Mu. Biarlah mereka yang sedang bekerja dan sedang tentunya mencari nafkah untuk keluarga kami mendapatkan berkat kasih karunia dan anugerah-Mu di sepanjang hari ini, Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam perjalanan kami, di dalam perjalanan kasih ini, agar kami tentunya mendapatkan cinta kasih rahmat ilahi dari diri-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terangilah hati dan terangilah pikiran kami di dalam proses pembelajaran kami pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, salam hebat dan salam bahagia untuk kelas 11 IPS. Sebelum saya memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, seperti biasa saya akan mengajak kalian untuk bermain-main sejenak, kurang lebih sekitar 5 menit, dan saya akan membagikan satu layar untuk menghitung waktu kita, di mana kita akan menghitung waktu. Kalian siapkan catatannya, dan kita hening sejenak, fokus, kalian siapkan kertasnya, kemudian silahkan kalian gambarkan di buku kalian, di buku catatan kalian, sebuah segitiga kecil ya, segitiga kecil, gambarkan sebuah segitiga kecil, yang mana segitiga kecil tersebut kalian gambar di tengah buku kalian, di tengah halaman. Kecil aja ya, yang kecil. Sudah? Kalau sudah, dari gambar segitiga kecil tersebut, silakan kamu kembangkan, silakan kamu lanjutkan, silakan kamu bentuk apa ya? Bentuk menjadi objek, menjadi gambar yang lain, menjadi bidang yang lain, menjadi sesuatu yang lain dari segitiga tersebut, dan menjadi apa? Silahkan kalian gambarkan terlebih dahulu, waktunya 2 menit dari sekarang, silahkan. Ini termasuk tes psikologi ya, nanti kalau kalian kerja, ada tes psikologi yang seperti ini, kalian harus bisa ya, diminta gambar-gambar. Silahkan, gambar sebuah segitiga kecil, kemudian kalian lanjutkan menjadi gambar apa. Waktunya hanya 2 menit ya. Ya, 30 detik lagi.
20 detik lagi. 18 detik lagi. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya kalian beri nama gambar apa yang kalian gambar di buku kalian tersebut. Kalian berikan namanya, nama objek, nama benda, nama gambar tersebut. Setelah itu berikan penjelasan. Kenapa kalian menggambar itu? Kenapa kalian menggambar objek tersebut dan apa manfaat dan apa kegunaannya? Ya, apa manfaatnya dan apa kegunaannya dalam kehidupan ini? Silahkan jika ada yang ingin menjawab pertanyaan ini dapat mengangkat tangannya dengan raise hand. Silahkan. Nama benda objeknya apa? Dan kemudian apa gunanya dan apa manfaatnya. Saya tunggu. Dari Pak, ini gambar apa aja kan ya Pak? Ya, apa saja yang berhasil kamu bentuk dari segitiga tersebut? Kalian kelas IPS kan? Tapi nggak nentu ini kan apa nggak harus objek gitu? Silakan, gambar apa saja. Apa saja. Oke. Setelah itu jelaskan gambar apa dan apa gunanya serta apa manfaatnya. Cara nunjukin gimana? Tunjukkan di kamera, ya. Tunjukkan di kamera. Saya akan pin kamu sehingga lihat oleh semua. Ada. Ya. Sabar ya Pak. Ya, efek dulu Pak. Efeknya kepake Pak di gambar saya. Mana Cok? Maaf paling cuma gambar gini doang sih Pak. Kalau khusus segitiganya ini apa namanya di hidung ya Pak? Silakan kamu ceritakan kamu gambar apa dan apa manfaatnya. Aduh, manfaatnya untuk melatih bidang saya dalam gambar. Saya gambar cuman kepala orang biasa yang saya kepikiran aja di kepala saya. Terus kalau untuk manfaat tahu ya paling menunjukkan skill saya doang sih Pak. Manfaat dari gambar tersebut apa? Gambar itu pada dunia nyata bagaimana? Nggak ada. Ini sih saya cuman kepikiran doang sih, saya nggak tahu manfaatnya apa juga. Apa manfaat? Kamu menggambar apa tadi? Cuman gambar biasa orang gini doang. Oke, kamu menggambar orang. Kira-kira orang ini mempunyai manfaat apa di dalam kehidupan? Silakan. Apa ya? Nggak mau sih, ayo aja. Nggak kepikiran manfaat sih Pak. Apakah yang kamu gambarkan adalah manusia yang tidak mempunyai manfaat di dalam kehidupan ini? Apakah manusia itu mempunyai manfaat di dalam kehidupan ini? Apakah manusia yang kamu gambarkan adalah preman?
Apakah manusia yang kamu gambarkan adalah orang yang baik hati dan melayani orang lain? Silakan. Mungkin bisa untuk melayani orang lain atau menjadi orang yang baik lah. Bagaimana rasanya dan perasaan kamu seandainya kamu jadi Tuhan dan kamu menciptakan itu untuk kehidupan ini? Dan ketika kamu menyampaikan tadi bahwa ciptaan saya tidak ada manfaatnya. Kalau misalkan saya menciptakan karakter kayak begitu, terus ini POV saya menjadi Tuhan ya Pak ya. Mungkin kalau misalkan menciptakan orang kayak begitu, terus di dunia ini terus ada banyak, mungkin bagus, saya bangga gitu karena kan baik gitu ya kan. Baik ya, oke, baik Jason. Terima kasih banyak ya Jason ya. Buatlah gambar, buatlah sesuatu yang tentunya berarti bagi dirimu dan bagi orang lain. Lanjut dulu. Yang lain silakan, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Siap. Jempol untuk Jason. Silakan yang lain. Saya Pak. Siapa? Darren. Silakan Darren. Ya. Perkenalkan, nama saya Darren Jonathan dari kelas 11 IPS Pak. Hari ini saya mau mempresentasikan gambar saya Pak. Silakan. Oke Pak. Maaf ya Pak kalau jelek ya. Kelihatan nggak sih? Apa itu? Nah, oke, ini Pak. Kelihatan ya Pak? Ya. Oke, ini kan Bapak lihat itu segitiganya itu di hidungnya Pak. Saya pada saat ini menggambarkan Doraemon. Oke Pak. Tadi kan Bapak nanya fungsinya untuk kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Ya. Halo Pak, boleh diulangin? Doraemon dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti yang Bapak tahu ya Pak, Doraemon itu kan selalu membantu Nobita di setiap keadaan yang dia ingin butuhkan ya Pak. Jadi menurut saya di kehidupan sehari-hari itu, misalnya ada Doraemon di dunia nyata ini, mungkin dia dapat membantu kita dalam keadaan sulit, senang, sedih ataupun yang lain-lain gitu Pak. Oke. Karena Doraemon ini bisa dibilang itu sebagai teman yang ada di setiap saat di kondisi kita maupun gimana Pak. Baik, kemudian tadi segitiga kecil itu kamu menggambar apa dari bagian yang terkecil itu? Hidungnya di Pak. Wajah Doraemon itu? Hidungnya Pak. Hidungnya jadi Menurut kamu gambar yang kecil itu punya fungsi dan punya manfaat tersendiri tidak untuk gambar kamu? Gambar yang kecil yang tadi yang segitiga ya Pak? Ya. Sebenarnya menurut perspektif saya ya Pak, kita tahu sendiri kalau hidung Doraemon itu bulat ya Pak. Cuma karena kita ini sedang berimajinasi aja, jadi saya mengidenya dengan mengganti dengan segitiga. Mungkin menurut yang lain ini tidak berguna, tapi menurut saya ini salah satu opsi gitu Pak, preferensi gitu selain dari warna dari bulat Pak. Baik, jadi segitiga tadi berfungsi sebagai hidungnya Doraemon ya? Iya Pak, betul sekali. Kalau seandainya, hidung kamu juga bentuknya segitiga saya lihat ya? Iya Pak. Jadi kalau seandainya tidak ada segitiga tadi, Doraemonnya tidak ada hidungnya ya? Oke, kan tadi Bapak bilang kalau tidak ada segitiga, Doraemonnya mungkin tidak ada hidung. Mungkin Bapak bisa suaranya double. Benar Pak. Oke. Tadi kan Bapak, tadi kan Bapak bilang kalau tidak ada segitiga, mungkin Bapak bilang tidak ada hidung Doraemon ya. Misalkan kalau Bapak kasih jajar genjang pun atau heksagon pun mungkin saya akan gambar gitu Pak. Ya Pak. Soalnya kan ini kan menurut perspektif saya ya Pak, sebagai seorang siswa di SMA Pelita ini Pak. Baik. Jadi
Di dalam kehidupan kita ini, segala sesuatu itu pasti dimulai dari hal-hal yang kecil. Oleh Iya, karena betul. itu, setialah dalam hal-hal yang kecil supaya kamu bisa mendapatkan hal-hal yang besar. Untuk menjadi Iya, hal Pak. yang besar, pasti dimulai dari sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Tanpa hal yang kecil itu, tidak mungkin ada hal yang besar. Dan Iya, kemudian, betul. tadi kamu diminta untuk menggambar segitiga, ternyata Iya, dari semua orang yang menggambar segitiga, hasil akhirnya itu berbeda-beda. iya, Meskipun betul. kamu memulai sesuatu yang kecil bersama-sama, tetapi semuanya Iya, itu tergantung lagi kepada diri kamu masing-masing. iya, betul Sama sekali, Pak. seperti ketika kalian saat ini sekolah. Semuanya ada di kelas 11 IPS. Sama-sama segitiga. Tapi hasil akhir nanti di dalam kehidupan kalian, belum tentu semuanya jadi Doraemon. Belum tentu semuanya jadi gambar kartun Naruto tadi. Ya, semua kembali lagi kepada diri kalian masing-masing, sehingga kembangkanlah diri kalian, jadilah baik, jadilah hebat, setiap orang punya keunikan masing-masing, dan tetap yakinlah bahwa hal-hal kecil yang kalian lakukan itu akan menjadi hal-hal besar yang hebat, karena hal-hal kecil itu yang menyusun semua tadi ya, kompleksitas yang ada tadi. Jadi apa? Oke? Kita berikan applause dulu untuk Darren dan Jason dan juga untuk kalian semua kelas 11 IPS hebat. Baik, karena waktunya hari ini kita sedikit, tadinya kita masih akan membahas tentang bagaimana tempat ibadah dan gereja, tetapi ada satu hal penting yang saya lupakan ya. Bukan lupakan sih. Saya akan menyamakan persepsi terlebih dahulu untuk kalian semua di kelas 10, 11, 12. Karena hal ini menurut saya cukup penting untuk kalian semua. Karena kita belajar saat ini pelajaran apa? Kalian sedang belajar apa? Pendidikan, agama, dan budi pekerti. Betul ya? Jadi saat ini kita bicara arti gereja. Pada pertemuan yang ketiga saat ini saya akan menyinggung terlebih dahulu 15 menit ke depan tentang bagaimana arti beragama. Saya ingin bertanya kepada kalian semua, menurut kalian apa sih agama itu? What's in the meaning agama? Silahkan. What's in the mean religion? Silahkan. Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Kalian pikirkan baik-baik. Saya tahu kalian dari beragam-ragam agama, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ya silahkan. Pertanyaannya adalah, apa itu agama menurut kalian? Saya menanti jawaban kalian. Silahkan. Silahkan. Ada yang bisa menjawab?
Kalau tidak bisa menjawab, tidak ada yang mau menjawab, ini banyak sekali loh, 12 orang kan ini yang ada di grup bergabung bersama saya, walaupun kelasnya isinya lebih dari 12, tetapi perangkatnya ada 12. Silakan kalau ada yang menjawab, boleh resen. Kalau tidak ada yang menjawab, berarti pembelajaran agama untuk kelas 11 IPS mulai minggu depan boleh dikosongkan atau tidak ada. Ya, karena kalau kita bicara agama, agama itu isi tetapi kosong, kosong itu tetapi isi, kata Biksu Tong Samcong. Apa itu agama menurut kalian? Kita akan lanjutkan lagi nanti topik tentang gereja setelah kalian memberikan pandangan kalian tentang apa itu agama. Silakan. Saya deh, Pak. Baik, kita berikan jempol dulu untuk Elis. Silakan Elis. Oke, saya izin menjawab ya, Pak, mengenai Ya. pengertian dari agama ini. Kalau agama menurut saya ini merupakan salah satu sistem kepercayaan yang ada di dalam diri masing-masing manusia itu. Yang dimana nanti itu menjadi suatu keyakinan dan pandangan hidup kita untuk kedepannya. Dan apapun yang kita pelajari lewat ibadah atau apapun yang diajarkan lewat ilmu agama itu nanti bisa menjadi patokan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sih Pak menurut saya. Baik, keren Elis ya. Oke, Pak. Elis beragama apa? Elis beragama apa? Saya Kristen, Pak. Baik, kamu beragama Kristen. Menurut kamu, apa itu agama Kristen? Agama Kristen itu adalah kepercayaan dan keyakinan kita sebagai umat-umat Tuhan dan harus menyembah Tuhan pastinya dalam melakukan kepercayaan itu. Kenapa kamu harus menyembah Tuhan? Karena yang namanya kita beriman itu sebenarnya tidak hanya sekedar percaya atau yakin kepada Tuhan, tapi kita juga ada perlakuan kepada Tuhan itu juga. Jadi kalau beriman itu pasti percaya, kalau beriman itu percaya, percaya itu beriman, dan kalau beriman dan percaya maka harus menyembah, begitu? Dalam artian kalau kita beriman dan percaya kepada Tuhan, pastinya kita harus menuruti dan juga mengikuti seluruh perintah yang diberikan oleh Tuhan. Kayak gitu, Pak. Baik, perintahnya seperti apa? Perintahnya seperti apa? Perintah Tuhan seperti yang kayak ada di 10 hukum Taurat tuh contohnya. Misalkan jangan menyembah Tuhan lain gitu, terus jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, terus ikutin perintah Tuhan kayak misalkan hormati ayah dan ibumu, terus kayak jangan berbohong. Seperti itu, Pak. Simpelnya. Baik, jangan berbohong, hormatilah ayah dan ibumu. Apakah hari ini sebelum berangkat ke sekolah kamu sudah memeluk dan mencium ayah dan ibumu? Saya jujur aja saya nggak ngelakuin hal itu, tapi pastinya saya pamitan ke mereka dengan baik. Oke, pamitannya seperti apa? Ngomong Pak, kalau misalkan ini saya kan diantar sama papi saya tuh. Nah saya pamitan dulu sama mami saya, bilang, Mi duluan ya mau ke sekolah dulu nih. Ya biasanya mami ya bakal doain gitu. Mami bakal doain, jawaban mami begitu? Nah Pak? Jawaban maminya mami bakal doain gitu? Iya, soalnya setiap sekolah itu biasanya mami tuh emang selalu doain dulu sebelum pergi ke sekolah. Kayak gitu. Setelah sampai di sekolah, turun dari mobil atau turun dari motor, apa yang kamu lakukan kepada ayahmu? Bilang izin mau ke sekolah dulu gitu. Biasanya ya gitu, setelah saya turun dari motor itu ya udah langsung saya bilang ke papi saya mau ke sekolah dulu ya. Terus biasanya ya sama, papi juga ngomong kayak gitu. Dia semangat gitu sekolahnya. Baik, yang semangat sekolahnya. Hari ini saya akan telepon papi kamu untuk bertanya apakah Elis hari ini betul-betul menyampaikan hal tersebut kepada papi dan maminya ya. Baik, hebat. Oke, Elis, keren ya jawabannya ya. Baik, yang lain kemana? Ada lagi yang lain mau menyampaikan what's in the meaning religion?
Kosong tetapi isi, isi tetapi kosong. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Elis, salam hebat untuk kamu yang sudah berani menyampaikan hal tersebut. Baik. Ya. Jadi kalau kita bicara agama, kenapa Pak Adi walaupun mengajarnya itu adalah tentang agama Kristen, tetapi Pak Adi juga menyinggung, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan agama yang lain juga. Dan kenapa hal tersebut? Kenapa kita bicara agama? Kenapa kita perlu belajar agama? Dan kenapa kita saat ini ada pembelajaran agama? Nah, bicara agama, ini bukan terkait dengan kalau kita beragama, maka nanti kita akan mengetahui mana yang benar atau yang salah. Kalau belajar agama, nanti kita tahu mana yang benar atau yang salah. Tidak ada gunanya kita mengetahui tetapi tidak melakukannya. Ya, maka tadi Pak Adi bertanya kepada Elis begitu banyak sampai kemudian Elis memberikan contoh bagaimana melakukan 10 perintah Allah tadi, terutama contohnya adalah hormatilah ayah dan ibumu. Tidak ada gunanya kamu mengetahui tetapi tidak melakukannya. Ini seperti yang dikatakan oleh murid Yesus yaitu Santo Yakobus. Santo Yakobus ngomong begini, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26, kalian boleh buka ya kitab sucinya. Yakobus berkata begini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi demikian ketika kalian belajar agama, bukan sekedar untuk tahu saja. Ya, kalau kalian belajar agama hanya sekedar untuk tahu saja, ya percuma. Kalau kalian belajar PKN hanya untuk tahu saja, ya percuma. Kalian belajar kimia hanya untuk tahu saja, ya percuma. Belajar biologi, ekonomi, dan seterusnya hanya untuk tahu saja, sekedar tahu, sekedar pengetahuan, nonsen. Kita semua belajar, khususnya juga pelajaran agama, bukan hanya sekedar untuk tahu, tetapi agar kita belajar untuk bertumbuh. Tumbuh itu ke atas. Berkembang ya ke samping. Tapi ini kita bukan bicara tubuh menjadi tinggi dan kemudian menjadi gendut ya, bukan ya. Jadi seseorang itu harus tumbuh, berkembang, berubah, berbuah. Belajar agama adalah bagaimana kamu bertumbuh, berkembang, berubah, dan berbuah. Ya. Nah, inilah yang paling penting ketika kamu belajar agama. Karena kamu diciptakan oleh Allah menurut gambarnya. Tadi saya bertanya kepada Jason, kalau seandainya kamu jadi Allah, lalu kemudian menggambarkan manusia itu, kemudian menggambarkan manusia, lalu jadilah manusia, kemudian saya tanya apa manfaat dan apa gunanya, dijawab oleh Jason tidak ada, maka di sini kita bertanya-tanya, untuk apa Allah menciptakan kamu? Untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Sedangkan Tuhan mengatakan jawabannya tidak tahu dan saya tidak tahu apa manfaatnya. Bagaimana seandainya jika saat ini kalian bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan juga mengatakan hal yang serupa seperti yang dikatakan Jason. Saya menggambar ya cuma menggambar saja sesuai dengan tiba-tiba terlintas. Ya kan, manusia diciptakan menurut gambarnya gitu kan. Ya saya kebetulan gambar aja lalu jadi kalian gitu kan. Saya tidak tahu kenapa kalian tiba-tiba ada, kata Allah. Apa yang terjadi? Kalian bisa patah hati itu ya. Nah, jadi ini yang paling penting adalah bagaimana ketika kita belajar tentang agama dan kemudian kita tahu bahwa hidup dan iman kita itu apabila tidak ada perbuatan maka menjadi iman yang mati. Dan berbicara tentang kehidupan, artinya di sini Tuhan memanggil kita manusia agar manusia itu hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi kita itu dipanggil oleh agar manusia hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya, kehendaknya itu apa? Tadi Elis mengatakan, jangan ada Allah yang lain, jangan ada Tuhan yang lain. Hormatilah ayah dan ibumu, ya. Nah, ini sudah diberikan di dalam diri kita
Tuhan sudah memberikan panggilan kepada kita, ya, untuk kita bisa hidup, apakah sebagai umat awam, apakah sebagai umat yang religius. Nah, harapannya adalah kita bertanggung jawab terhadap panggilan tersebut. Meskipun kita punya kehendak bebas. Kita punya apa? Kehendak bebas, free will. Punya kehendak bebas, free will. Buktinya tadi, Jason menggambar, apa tadi yang digambar? Manusia. Lalu, kemudian tadi digambar, Darren, gambar apa? Doraemon. Di sini menunjukkan ada kehendak bebas. Yang diminta gambar segitiga, lalu kemudian terserah kalian menjadikan satu objek, ya, dan kemudian jadi macam-macam. Ini menunjukkan bukti bahwa kalian punya kehendak bebas. Persoalannya adalah Tuhan ingin kalian hidup sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Tuhan itu yang seperti apa? Nah, kehendak Tuhan tadi sudah dikatakan sama Elis, ya, bahwa kehendak Tuhan tadi itu tercermin di dalam peraturan-peraturannya, dalam perintah-perintahnya, ya. Apa saja perintah-perintahnya? Nah, lalu disitulah perintah-perintahnya itu memunculkan yang namanya the value of life. Apa? Value of life. Nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan ini misalnya diantaranya adalah kejujuran, ya. Jadi iman tanpa perbuatan adalah sesuatu yang mati. Kamu bilang kamu jujur, ketika kamu menemukan uang 50.000 di dalam kelas, ya, orang tidak ada yang melihat, uang 50.000-nya kamu injak pakai sepatu, kemudian tunggu semua orang pergi, lalu uang 50.000-nya diambil. Padahal kamu tahu bahwa uang itu ditemukan di kelas, artinya ada teman kamu yang kehilangan. Di sini ada nilai kejujuran di dalamnya. Kemudian ada nilai kedisiplinan. Percuma juga kalian bilang beriman, bertuhan, beragama, ya. Di dalamnya ada nilai kedisiplinan. Ternyata baju dikeluarkan, padahal sudah tahu kalau ke sekolah bajunya harus dimasukkan. Ya kan? Lalu ada bilang kebersihan. Maka ada pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Gimana bisa mewujudkan sebagian dari iman? Ya kan? Padahal iman kita sudah jelas tuh. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Ya mungkin di laci kalian atau di bawah kalian, coba aja dicek masih ada kertas, masih ada hal-hal yang kotor, tidak. Nah, sehingga di sini penting ya ketika kalian bilang cinta kebersihan sebagian dari iman, ternyata kalau seandainya kalian tidak menjaga kebersihan, ya percuma. Makanya iman tanpa perbuatan adalah sesuatu yang mati. Maka kalau saya bicara agama, walaupun tidak ada pembelajaran agama di kelas kalian, selagi kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan daripada sesuatu yang disebut religion, itu sebenarnya it's no problem. Ya, di situ kita bisa melihat bahwa kalian sedang melaksanakan nilai-nilai tersebut. Cinta kasih, cinta sayang gitu ya. Cinta sesama juga sama. Ya percuma juga kalau yang kalian cubit temannya, ya. Jadi ada begitu banyak value of life yang ada di dalam agama itu, ya, di dalam kehidupan beragama itu. Yang mana tadi kemudian sistem kepercayaan itu lalu lahirlah ada agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha. Semua bicara tentang value, ya, termasuk agama Islam. Ya, semua agama-agama yang ada di dunia ini menekankan value, menekankan perbuatan. Ya, jadi pengertian dari gereja kemarin juga sudah kita kupas bahwa gereja itu bukan sekedar bangunan saja, tetapi gereja itu juga mengacu kepada perbuatan. Nah, ini yang tolong dipahami. Nah, jadi PR dan tugas kalian untuk hari ini adalah silakan kalian cari 100 item value yang ada di dalam religi atau agama kalian. Buka kitab sucinya, buka Al-Qur'annya, buka Tripitakanya, buka Wedanya, buka kitab suci-sucinya, cari nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam agama kalian. Tadi Pak Petrus sudah tunjukkan beberapa ya, ada kejujuran, ada kedisiplinan, ada cinta, ya, ada cinta tanah air, nasionalisme. Nah, kalian coba susun nilai-nilai yang ada di dalam agamamu. Ya, 100 macam, 100 nilai yang ada, yang kamu sarikan, ambil intisarinya dari agamamu. Itu tugas kalian untuk hari ini.
Dan hari ini kita sudah bicara tentang menyinggung sedikit tentang agama, sebelum nanti kita akan kembali lagi tentang arti dan makna gereja. Silakan, ada pertanyaan atau tidak dari kalian? Sudah 12.47. Jika tidak ada, maka kelas ini, kelas 11 IPS, bisa saya akhiri terlebih dahulu dengan tema hari ini adalah tentang makna agama. Ada pertanyaan? Tugasnya sudah paham ya? Jika tidak ada pertanyaan dan sudah paham dengan tugasnya, silakan ketua kelasnya dapat memimpin dalam doa. Saya persilakan ketua kelasnya untuk memimpin dalam doa, dan setelah doa saya akan tutup dengan sebuah lagu. Lagunya boleh dari kalian. Lagunya boleh dari kalian. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Bapak ke mute. Angkat handphonenya. Pasti ada yang tidak menggunakan headset. Karena suaranya tabrakan. Kalau sudah menggunakan headset, pasti tidak ada suara dengingan. Ya, baik. Saya akan ulangi doanya karena tadi belum didoakan ya. Silakan ketua kelas coba diulangi doanya supaya ada suaranya. Saya ingin dengar suara kamu berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, agar materi yang diajarkan oleh Pak Petrus dapat kami mengerti dan kami dapat menelaah yang baik dan yang buruk Tuhan. Tuhan berkati beberapa teman kami yang tidak bisa ikut hadir dalam meet ini ya Bapak, kiranya Kamu memberkati baik yang ikut dan tidak ikut dalam Google Meet ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, terima kasih banyak. Istirahat, saya tutup dengan lagu Aku Percaya ya, dari kita sama-sama nyanyikan ya, atau kalian sama-sama dengarkan. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan, dan lagi. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Tapi nggak ada suara Pak. Tidak ada suara. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau,
kehidupanku, ku percaya Tuhanku, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Memulihkanku, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkati. Sampai ketemu lagi di minggu mendatang. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Terima kasih, Pak.